Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MOOC Universitas Airlangga. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai metode multidimensional scaling. Dimulai dari pengenalan konsep dasar, dilanjutkan dengan langkah-langkah analisis, serta contoh soal yang akan kita kerjakan bersama menggunakan software SPSS. Yang pertama, kita mulai mengenai pengertian dari MDS atau multidimensional scaling. Multidimensional scaling adalah analisis multivariat yang digunakan peneliti untuk menilai image relatif atau persepsi individu terhadap kelompok objek seperti perusahaan, produk, ide, dan hal lain-lain yang menyangkut mengenai persepsi. Tujuan dari analisis MDS sendiri adalah mentransformasi keseluruhan penilaian konsumen mengenai kemiripan atau preferensi ke dalam suatu jarak pada multidimensional space. MDS akan memberikan output berupa perceptual map atau spatial map yang akan menggambarkan posisi relatif dari semua objek. Tampilan output sendiri akan terlihat lebih menarik jika dibandingkan dengan tampilan dalam bentuk tabel yang bersifat numerik, sehingga peneliti akan lebih mudah untuk memahami dan menganalisis hasil dari tampilan output tersebut. Semua objek yang diamati pada analisis MDS akan dikelompokkan berdasarkan dimensi. Dimensi menunjukkan persepsi individu terhadap atribut atau kombinasi atribut. Ada dua jenis dimensi, yaitu dimensi objektif dan dimensi subjektif. Dimensi objektif berisi atribut yang bersifat kuantitatif atau bersifat fisik dan dapat diobservasi. Sedangkan untuk dimensi subjektif, individu mengevaluasi setiap objek berdasarkan persepsinya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam langkah-langkah analisis multidimensional scaling. Pertama, yang harus dilakukan adalah membuat rumusan masalah. Rumusan masalah ini terdiri dari pemilihan objek dan spesifikasi riset. Spesifikasi riset sendiri yang harus dilakukan pertama-tama adalah mengidentifikasi semua objek yang relevan. Kedua, melakukan pemilihan. Apakah analisis akan didasarkan pada kemiripan atau similarity atau preferensi? Kemiripan atau similarity menunjukkan seberapa mirip suatu produk terhadap produk lainnya. Sedangkan jika didasarkan pada preferensi, peneliti perlu melakukan good-bad assessment untuk mengidentifikasi kombinasi atribut dan peneliti akan mendapatkan informasi secara langsung sentimen responden terhadap suatu produk. Ketiga, melakukan pemilihan analisis apakah individu, disagregat, atau melakukan analisis dalam bentuk kelompok atau agregat. Yang kedua adalah membuat desain penelitian multidimensional scaling. Peneliti perlu menentukan objek penelitian MDS. Dengan ketentuan, jumlah objek penelitian MDS adalah 4 kali jumlah dimensi. Jadi, ketika jumlah dimensi adalah 1, maka jumlah objek minimal adalah 5. Jika jumlah dimensi adalah 2, maka jumlah objek minimal adalah 9, dan seterusnya. Ketiga, kita masuk pada uji asumsi yang harus dilakukan untuk menganalisis multidimensional scaling. Yang pertama adalah variasi dimensi dari setiap responden. Lalu, yang kedua adalah variasi kepentingan dimensi. Dan yang ketiga adalah variansi waktu. Selanjutnya, atau keempat, kita masuk pada estimasi hasil dan uji kesesuaian model atau goodness of fit. Uji kesesuaian model pada analisis MDS dapat dilihat dari nilai stres. Kruskal stress merupakan metode yang sering digunakan untuk mengukur kesesuaian model atau goodness of fit. Semakin kecil nilai stres menunjukkan model MDS semakin fit atau semakin baik. Lalu sebaliknya, jika nilai stres besar, maka dapat disimpulkan bahwa model dalam analisis MDS kurang baik untuk digunakan. Selanjutnya, kriteria dari nilai stres sendiri dibedakan menjadi 5. Yang tertinggi adalah lebih dari 20%. Dengan anggapan bahwa model tersebut kurang baik untuk digunakan dalam analisis MDS. Dan yang paling kecil adalah kurang dari 2,5%. Yang artinya model tersebut
semakin fit atau semakin baik dan dapat digunakan untuk analisis multidimensional scaling. Terakhir, kita dapat menginterpretasi hasil dari output yang akan keluar dari software SPSS. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan contoh soal. Contoh soal di sini, peneliti ingin mengetahui preferensi dari mahasiswa dan pasangan mereka tentang menu sarapan. Apakah lebih suka dengan sarapan yang mengandung lemak atau tidak, serta apakah lebih suka memilih roti dengan tekstur keras atau lembut. Data diambil dari Green, maksudnya dari bukunya Green pada tahun 1973 dengan responden sebanyak 21 mahasiswa. Selanjutnya, untuk detail analisisnya menggunakan software SPSS akan dibahas sebagai berikut. Hal pertama yang dapat dilakukan saat analisis MDS menggunakan SPSS adalah kita import data yang akan kita gunakan. Dalam hal ini saya menggunakan file Excel dan kita cari letak di mana data tersebut. Lalu kita klik open. Setelah itu akan muncul jendela seperti ini. Lalu kita pilih di lembar kerja mana data kita tersimpan. Dalam hal ini, saya pilih MDS karena di lembar kerja tersebutlah data saya yang akan saya gunakan saat ini tersimpan. Sekarang kita menuju preview. Di preview ini kita bisa melihat bentuk dari data kita yang akan ditampilkan pada software SPSS. Jika dirasa sudah benar, maka kita tinggal klik OK dan data akan tersaji pada data view. Selanjutnya kita klik variable view. Di sini kita bisa melihat spesifikasi dari variabel-variabel yang sudah kita masukkan. Kita coba perhatikan kolom measure. Di sini seharusnya toast pop up sampai corn muffin itu measure-nya bukan nominal, namun ordinal. Karena jika dilihat dari data, menurut responden nomor 7, toast pop up itu lebih disukai ketimbang responden nomor 8, karena pada responden nomor 8, toast pop up diberi angka 15, yang artinya toast pop up adalah pilihan terakhir saat dia atau responden tersebut memilih menu untuk sarapan. Lalu kita ubah satu-satu dari skala data yang awalnya nominal menjadi ordinal. Jika sudah, lalu kita kembali ke data view, lalu kita klik analyze untuk memulai analisis menggunakan multidimensional scaling. Kita pilih scale dan pilih multidimensional unfolding. Setelah itu, kita blok dari toast pop up sampai corn muffin. Kita blok, lalu kita klik panah untuk dimasukkan ke dalam proximity. Selanjutnya di initial configuration, kita tetap pilih klasik, namun imputation-nya kita ganti ke spearman. Selain itu, kita biarkan saja seperti itu, lalu klik continue dan klik OK. Selanjutnya, di jendela output SPSS akan tampil dari apa yang kita lakukan tadi. Jadi ini adalah output apa yang tadi kita lakukan, yaitu analisis MDS. Pada kolom measure, dapat kita perhatikan bahwa iteration sebesar 157, yang artinya algoritma konvergen membentuk sebuah solusi setelah pengulangan sebanyak 157 kali. Lalu, kita perhatikan juga kruskal stress-nya. Di situ, di dalam tabel, terlihat bahwa kruskal stress 1 yaitu sebesar 24%, yang berarti kurang baik. Namun, jika diperhatikan bawahnya, yaitu sum of square dengan nilai 0,159, yang artinya mendekati 0, yang mencerminkan bahwa model MDS ini tercampur dengan baik. Nah, selanjutnya kita perhatikan output paling bawah dari analisis MDS, yaitu join plot dari dimensi 1 dan dimensi 2. Join plot di sini dapat memudahkan peneliti untuk melakukan interpretasi pada setiap dimensi. Jika diperhatikan pada dimensi 1 seolah membedakan atau mengelompokkan variabel berdasarkan jenis rotinya, yaitu apakah rotinya berjenis atau bertekstur lembut atau bertekstur keras. Dapat dilihat bahwa jika semakin ke kanan, maka jenis rotinya akan semakin lembut, seperti donat, cinnamon bun, dan lain-lainnya. Sedangkan, jika semakin ke kiri, maka roti atau jenis rotinya bertekstur keras.
seperti toast pop-up, hard roll and butter, dan lain-lain. Lalu, pada dimensi kedua, dimensi seolah mengelompokkan menu sarapan tersebut berdasarkan suasana untuk memakannya, yaitu jika semakin ke atas, maka suasana saat memakan jenis sarapan tersebut berada pada suasana informal. Dan jika semakin bawah, maka suasana responden saat memakan roti tersebut bisa digolongkan dalam suasana formal. Hal ini menciptakan beberapa klaster dari menu sarapan, seperti donat, roti kayu manis, dan kue Denmark, membentuk sekelompok roti lembut yang agak informal. Lalu, muffin dan roti kayu bakar manis membentuk sekelompok roti yang lebih keras teksturnya, namun lebih formal. Kemudian, roti bakar dan roti gulung lainnya membentuk sekelompok roti yang keras dan agak informal. Lalu di sini toast pop-up dapat dilihat di dalam grafik bahwa toast pop-up di sini berada di paling atas. Hal ini berarti toast pop-up adalah jenis roti yang keras dan dimakan saat suasana sarapan sangat informal. Demikian interpretasi dari analisis MDS yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar dan selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.